Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Cubit. Kali ini saya akan berbagi cara membuat kelas di tim, sekaligus cara menjadwal webinar dan melakukan webinarnya itu sekalian. Langsung dibuka timnya, kemudian kita lanjut ke tim ya, tim. Nah, di tim ini kita pergi ke join or create team. Oke, setelah itu create team. Nah, di select team type ini kita pilih kelas karena kita akan membuat sebuah kelas ya. Basisnya adalah guru dan murid. Oke, setelah itu di sini kita ketikkan nama dari kelas kita. Diseminasi guru inovatif, lalu namanya kayak misalnya ini saya namakan Subaidi Cubit. Nanti ini saya hapus ya biar tidak penuh. Di sini kita bisa kasih keterangan kelas diklat guru inovatif 2020 atau keterangan apa saja yang sekiranya menggambarkan kelas itu. Terserah Bapak Ibu mau dikasih keterangan apa. Habis itu klik next. Nah, di sini kita bisa menambahkan anggotanya atau siswanya. Suharsono. Atau juga bisa kita langsung memasukkan satu kelas. Misalnya kelas kita Pak Cubit. Nah, langsung satu kelas. Bisa seperti itu. Tapi ya tidak apa-apa sih seperti itu juga. Atau satu-satu. Atau lewat emailnya juga boleh. Misalnya kalau lewat email misalnya Dewi Kartika dj3@guruinovatif.com ya gitu ya. Setelah ditambahkan sesuai kebutuhan, mungkin bisa juga ditambahkan gurunya. Nah, di guru ini kalau kita tidak menambahkan siapa-siapa, maka otomatis yang membuat ini biasanya diposisikan sebagai guru. Oke, lanjut. Sebenarnya tadi juga bisa di-skip ya, bisa menambah setelah kelasnya jadi juga bisa. Nah, sekarang kelasnya sudah jadi. Kemudian di tab atas ini kita bisa menambahkan berbagai hal, misalnya file, kelas notebook, assessment, grade, dan seterusnya bisa ditambahkan ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa ditambahkan aplikasi juga, misalnya Excel, form, dan seterusnya. Di bawah nama kelas ini bisa kita tambahkan channel. Misalnya, add channel. Misalnya kita mau menambah jadwal webinar, misalnya. Oke, kasih keterangan apa yang sesuai, kemudian klik add. Nah, ini di privasi ini bisa kita set standar atau privat. Standar ini artinya kelas yang kita bikin itu bisa dilihat oleh semua orang. Kemudian kalau privat ini kita bisa memilih orang-orang tertentu yang bisa melihat kelas kita. Misalnya kalau di dalam sekolah misalnya untuk keperluan guru saja misalnya bisa seperti itu. Atau untuk keperluan yang lain yang di luar dengan murid misalnya bisa juga. Oke, kita pilih standar saja kemudian klik add. Nah, setelah itu, ini kelas kita sudah selesai, kita bisa menambahkan macam-macam ini sesuai kebutuhan. Nah, cara mendapatkan linknya bagaimana? Cara mendapatkan link untuk dimasukkan ke OneNote seperti yang diminta oleh tugas kita, maka di tanda 3 ini diklik, kemudian get link.
Nah, link ini dikopikan ke OneNote sebagai bukti pembuatan kelas kita ya. Oke. Di copy, kemudian nanti dimasukkan di OneNote masing-masing. Itu tugas yang pertama, sudah selesai seperti itu. Bisa diisi, kalau perlu bisa diisi dengan apapun sesuai kebutuhan, bisa aplikasi, bisa file, bisa pengumuman, macam-macam. Nah, perlu saya tambahkan di sini, ketika kita mengklik judul kelas kita ini, kita klik kemudian manage theme. Di sini ada beberapa pengaturan, terutama di setting ini ya, di setting. Kemudian ini ada tema, terus member permission. Ini untuk pengaturan anggota ya, bisa dibaca-baca. Terus gas permission. Jadi di kelas kita itu ada 2 kategori kepesertaan ya, ada yang memang sebagai anggota di situ kita tambahkan atau mereka kita rekrut, tapi ada juga yang posisinya sebagai tamu gitu. Kemudian di situ yang penting juga saya share adalah tim code ini. Ini bisa kita gunakan untuk member untuk masuk itu menggunakan kode. Kita bisa generate kode di sini ya, bisa. Jadi ketika orang buka tim terus mau join, tinggal memasukkan kodenya. Kita klik di sini. Nah, ini kode untuk kelas ini gitu. Saya pinjam kelasnya Ready ini. Kemudian selanjutnya bagaimana cara membuat webinar sekaligus melaksanakan webinar itu. Nah, webinar itu letaknya di fitur kalender atau di toolbar kalender ini ya, di icon kalender ini. Kita klik kalender. Nah, di sini ini kita bisa menjadwal sesuai dengan tanggal berapa kegiatan ini mau dilaksanakan. Di atas ini ada baris tanggal, bisa digeser kalau misalnya butuh lebih lagi, ini bisa digeser sesuai kebutuhan tanggal berapa yang ingin kita buat webinarnya itu. Misalnya saya ingin buat webinar tanggal 9 misalnya. Maka kita tarik lurus secara matrik ini di tanggal 9 disesuaikan dengan jam berapa. Misalnya jam 7 misalnya, maka di sini posisinya. Diklik. Nah, kemudian di sini ini kita isikan judulnya. Misalnya webinar strip KBM dalam pandemi COVID-19 misalnya. Nah, di bawahnya ini kita bisa memasukkan pesertanya, bisa memasukkan pesertanya atau dibiarkan kosong dengan catatan nanti kita bisa men-share link webinar ini untuk orang yang ingin kita ajak atau orang yang ingin kita masukkan ke dalam kegiatan webinar ini. Nah, di bawahnya ini ada tanggal dan jam ya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu. Nah, tapi kalau kita mengklik all day, ini artinya sepanjang hari itu, di tanggal itu, kita melaksanakan kegiatan yang dijadwalkan itu. Nah, kemudian kalau di bawahnya ini kita mengaktifkan every day misalnya, atau every week, apa lagi? Daily berarti tiap hari, weekly, mingguan ya. Dan seterusnya bisa di custom juga. Ini kalau cuma satu kali ya sudah berarti does not repeat ini. Oke, nah di channel ini kita bisa memasukkan di channel mana di kelas kita itu agar jadwal ini tampil gitu ya. Misalnya saya tadi bikin kelas kan diseminasi, salah ya namanya. Nah ini bisa kita masukkan di jadwal webinar karena memang tujuan dari bikin channel jadwal webinar tadi itu agar jadwal webinarnya itu bisa menyatu di situ ya. Misalnya ada beberapa webinar yang kita jadwalkan, bisa kita letakkan langsung di situ. Gitu.
Kemudian lokasinya misalnya karena kita bekerja dari rumah, misalnya kita isi dengan work from home misalnya. Terus keterangannya di bawah detailnya mungkin bisa kita isi macam terserah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya webinar menghadapi pandemi COVID-19 dalam kegiatan belajar di sekolah. Nah, setelah selesai ini kita langsung klik send ya. Send. Oke. Kita sudah punya jadwal webinar tanggal berapa tadi? Tanggal 6 ya. Tanggal 9 apa ya? Oh, ini. Untuk men-share-nya kita bisa klik. Nah, untuk membagi linknya ini kita klik di bawah join Microsoft Teams Meeting ini, klik kanan di situ, kemudian copy link, dan linknya yang kita copy ini dipastekan di mana kita mau membaginya, entah di kelas ini juga atau bisa kita paste di chat WA ya. Kemudian kalau ingin memulai kegiatan webinar ini langsung kita klik join ya. Join. Nah, di sini bisa kita pilih apakah kita langsung mengaktifkan video dan audio atau bisa juga kita memilih untuk menggunakan background ya. Bisa menggunakan background. Kalau ini diaktifkan, kita bisa memilih latar belakang yang ingin kita pakai. Misalnya kita mau pura-pura berada di hutan misalnya. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, itu kita pura-pura ada di hutan. Atau kita mau pura-pura ada di rumah mewah misalnya. Gitu. Kalau sudah selesai, sip dengan settingan ini langsung kita klik join now. Lanjut ke join now. Nah, di sini di tampilan ini kita sebagai organizer ya. Kemudian kita bisa juga mendownload attending list di sini. Ini bisa kita download untuk laporan yang juga disertakan di OneNote itu. Jadi tinggal download. Kemudian ini nanti kita lihat di file di sini ya, diklik di sini menu downloadannya. Nah, di sini ada download. Nah, di situ ada attending list. Yang ini ya. Ini dibuka, di-download, diambil, di open folder ini, kemudian kita masukkan ke OneNote sebagai salah satu bukti bahwa kita sudah melaksanakan webinar. Nah, itu attending list. Tapi kita juga bisa merekam kegiatan kita ini dengan mengklik start recording ya. Start recording. Kalau sudah seperti ini berarti sudah merekam. Kalau mau menghentikan rekamannya, stop recording. Nah, rekaman ini langsung nanti ada di tempat yang sama dengan di mana kita meletakkan jadwal webinar ini, yakni tadi kita letakkan di jadwal webinar ya, maka rekamannya juga ada di situ secara stream. Nah, kemudian fitur-fitur yang ada di sini juga bisa kita mengangkat tangan, terus menyalakan video, mematikan audio, terus melihat chatting, terus juga bisa melihat pesertanya, ya siapa saja yang hadir. Terus bisa juga mematikan audio kalau terpaksa, misalnya rame, banyak suara masuk atau feedback ya, bisa kita mute all ya, semuanya pesertanya di mute. Atau kalau berisik misalnya semuanya suara masuk bisa di mute all, dimatikan semua audio yang masuk. Sehingga kita bisa lebih fokus lagi untuk
untuk melakukan webinar itu. Saya pikir seperti itu. Semoga ini berguna untuk Bapak Ibu, lebih-lebih untuk kegiatan Bapak Ibu di sekolah. Demikian, semangat pagi, yuk kita go.